Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Waktu bangun tidur, Claudi kaget melihat Bayu yang setengah telanjang dan ada di sampingnya. Hampir saja dia menendang pria itu dari atas tempat tidur. Untunglah Claudi cepat sadar bahwa mereka sudah menikah kemarin dan dia tertawa sendiri. Dia ingat Bayu langsung tidur sehabis mandi tanpa mengenakan pakaian terlebih dahulu. Dia memperhatikan wajah Bayu yang begitu damai, sangat tenang. Tiba-tiba Claudi membelai rambut Bayu yang jatuh di keningnya dan mencium pipinya. Bayu bangun, dia tersenyum lembut menatap Claudi, lalu menarik tangan Claudia sehingga gadis itu jatuh dalam pelukannya. "Biarkan seperti ini sebentar," kata Bayu ketika Claudia hendak menghindar, sehingga Claudia diam dalam dekapannya. "Sudah, pekerjaan kita masih banyak, ayo bangun," kata Claudi sambil melepaskan diri. "Sebentar lagi," jawab Bayu. "Tidak bisa, ini di rumah orang tuamu. Aku malu jika terlambat keluar kamar," jawab Claudi. "Kita sholat berjamaah," kata Bayu. "Dengan senang hati," jawab Claudi tersenyum. Setelah mereka bersiap-siap, mereka keluar kamar. Ternyata Said sudah nongkrong di sana. Dia berkata dengan nada usil, "Cepat sekali kamu bangun, Kak. Apa semalam tak bisa tidur?" "Apa kau tidur di sini semalam?" tanya Bayu. "Iya," jawab Said. Bayu melihat jam dan berkata, "Apakah tak pergi sekolah? Sudah hampir pukul 6. "Aku mau izin hari ini, aku ingin melihat pestamu." "Tidak bisa, kau harus sekolah," kata Bayu tegas. "Kali ini aja ya Kak," bujuk Said. Tiba-tiba dia melihat Tuti. Tuti sedang mencari ibunya yang nginap di sana karena membantu bekerja. Di desa ini semuanya dilakukan secara bergotong royong. Jadi tetangga yang membantu biasanya akan menginap di tempat pesta. Said langsung saja mengikuti Tuti tanpa minta izin pada Bayu, sehingga Bayu terpana. Ternyata daya tarik Tuti begitu besar, gumam Bayu tersenyum. Begitu tak lama kemudian, Said kembali lagi dan minta izin pulang karena seragamnya ada di rumahnya. "Bukannya tadi dia tidak ingin pergi sekolah, kenapa tiba-tiba begini?" tanya Claudi heran. "Tuti," jawab Bayu singkat, dan Claudi paham. Saat ini Said memang sedang menjaga Tuti. Soalnya di sekolah ada anak baru yang cukup keren yang membuat gadis-gadis di sana berlomba mengejarnya. Anak baru itu cukup pandai sehingga Said yang dulu menjadi idola agak terabaikan. Dan yang parahnya, cowok itu sedang berusaha mendekati Tuti. Mungkin karena penasaran dengan sifat Tuti yang biasa saja padanya, tidak seperti anak perempuan lainnya. Setelah minta izin, Said meninggalkan rumah Bayu karena dia akan berangkat ke sekolah bersama Tuti. Tak lama kemudian tukang rias pengantin pun datang. Mama Claudia sengaja membawanya dari Jakarta kemarin. Keluarga Claudia menginap di rumah baru Claudia. Beruntung sekali kedua kakak dan kakak iparnya dapat hadir di acara pernikahannya sejak kemarin. Dan ternyata dia telah memiliki seorang ponakan yang amat imut dari kakak tertuanya dan Bayu sangat menyukainya. "Akankah anak kita nantinya seimut ini?" tanya Bayu penuh harap. Claudi hanya tersenyum mendengar pertanyaan suaminya. Setelah dirias, sekali lagi orang terpana akan kecantikan Claudia. Dia benar-benar serasi memakai pakaian apa saja, baik dalam pakaian adat Minang ataupun Jawa. Dia terlihat sangat cantik. Tak lama kemudian, Alma yang sedari tadi melihatnya dari pintu masuk ke tempat Claudia. "Kau benar-benar sangat cantik," kata Alma. "Terima kasih," jawab Claudia tersenyum. Alma sudah ada di rumah Bayu sejak kemarin karena orang tuanya menginap di sana sejak kemarin.
dan dia memang mengambil cuti untuk dapat menghadiri pernikahan sepupunya ini. Jika aku menikah nanti, kau mau kan menginap di rumahku juga? Tanya Alma. Kapan kau akan menikah? Claudi balik bertanya. Belum ada jodoh, jawabnya malu sambil menggaruk kepala yang tak gatal. Claudi tertawa melihat Alma. Selain cerewet, dia sangat lucu. Bagaimana mungkin dia tidak mempunyai pacar? Bayu juga sudah selesai dirias. Dia juga sangat tampan. Sepertinya kedua orang ini memang telah ditakdirkan untuk bersatu. Kemarin dalam pakaian adat Minang, dia juga terlihat gagah dan menawan. Begitu juga hari ini. Hari ini adalah hari teman-teman seangkatan Claudi waktu pelatihan datang. Sebenarnya dia ingin mengundang untuk datang ke pesta diadakan keluarganya. Tapi pastinya mereka akan susah karena jarak yang ditempuh sangat jauh untuk sampai ke rumahnya. Berhubung teman-teman seangkatannya juga telah mengenal Bayu, maka mereka memutuskan untuk mengundang teman-teman Claudia ke sana. Dan seperti janjinya, Danar pun hadir. Meskipun sedih, tapi dia berusaha untuk merelakan Claudia. Dia telah mendapat banyak pengajaran dari mereka berdua. Tiba-tiba Danar menangkap sosok gadis cantik di sana. Dia mendekati Bayu dan bertanya, "Siapa gadis itu?" Tanyanya sambil menunjuk seorang gadis. Bayu melihat ke arah yang ditunjuk oleh Danar. "Sepupuku," jawab Bayu. "Bagaimana bisa kau punya sepupu secantik itu?" Tanya Danar dengan nada heran. "Apa maksudmu? Apa kau pikir aku jelek apa?" Tanya Bayu kesal. Claudi yang ada di samping Bayu malah tertawa. Sepertinya mereka bisa rukun juga, batinnya. "Kenalkan aku," kata Danar. "Enggak, kalau kau benar-benar jantan, sana kenalkan diri, kenalan sendiri," kata Bayu dengan nada kesal. "Ternyata kau belum tahu siapa aku," kata Danar nyengir dan langsung menemui Alma. Bayu ternganga melihat ulah Danar. Dia tidak menyangka cowok itu nekat juga. "Untung saja aku bertindak cepat. Jika tidak, mungkin yang bersanding denganmu saat ini adalah dia," kata Bayu kesal pada Claudi. "Kenapa kau malah marah padaku?" jawab Claudi tak kalah sewot. Tapi akhirnya mereka tertawa bersama. Tak lama kemudian Ian dan Vina pun datang. Bayu dan Claudi pun menyambut dengan gembira. Mereka memberi kabar gembira bahwa Vina sedang hamil. Usia kandungannya sudah 1 bulan. Awalnya Ian akan pergi sendiri, tapi Vina malah ingin ikut. Untung saja jalan yang ditempuh cukup mulus, jadi perjalanan mereka aman-aman saja. Bayu dan Claudi pun menyuruh mereka untuk makan dan menginap di sini nantinya. Tapi mereka memilih untuk pulang kembali nanti. Waktu Ian dan Vina mengambil makanan, Danar kembali menemui Bayu. Sambil nyengir, dia berkata, "Siap-siap saja ya, aku bakal jadi saudaramu juga," katanya sambil menyodorkan HP-nya. Bayu dapat melihat nomor Alma ada di sana. Bayu merasa heran, sejak kapan sepupunya itu begitu mudah memberikan nomor ponselnya pada seseorang yang belum dikenalnya. Danar masih tersenyum sambil menyimpan ponselnya dan berkata, "Aku boleh bersamanya. Pokoknya aku tak mau ikut campur. Jika kamu bisa, usaha sendiri." "Apa kau tak tahu? Dia setahun lebih tua darimu," tanya Bayu. "Bagaimana kau tahu usiaku?" "Claudia yang cerita kalau lebih tua 2 tahun darinya. Sementara Alma 3 tahun di atasnya." "Aku tak peduli," jawab Danar. "Claudia, apa aku boleh menyukai orang lain?" tanya Danar lagi. "Bukannya dari dahulu sudah kusuruh?" tanya Claudi. "Ya, siapa tahu kau tidak mengizinkan," kata Danar. "Memangnya aku ibumu?" jawab Claudia kesal. "Tapi jika kau main-main dengan Alma, awas kau," kata Claudia lagi. "Aku tak akan main-main. Kehilanganmu sudah menjadi pelajaran buatku." "Apa kau sedang mencoba menggoda istriku?" Melihat itu, Danar tertawa dan berkata, "Ternyata
aku bisa membuatmu cemburu juga, berarti aku tidak terlalu buruk. Papa Claudia yang sedari tadi selalu memperhatikan mereka, dia heran kenapa Danar bisa sampai dinas di provinsi ini. Padahal dia sangat yakin pemuda ini lulus di Jakarta. Apa dia menggunakan kekuasaan ayahnya untuk pindah tugas? Danar melihat Papa Claudia. Dengan sedikit gugup dia mendekati beliau untuk menyapanya. "Siang Om, bagaimana kabar Om dan Tante?" Papa Claudia berusaha tenang dan menjawab, "Baik, bagaimana denganmu? Ngomong-ngomong, kenapa kau ada di sini? Bukannya kau lulus di Jakarta?" tanya Papa Claudia. "Iya sih Om, awalnya saya kesini karena tahu Claudia di provinsi ini. Jadi saya mencari informasi, siapa tahu ada yang mau chance dan kebetulan dapat. Tapi Om jangan khawatir, saya tidak akan mengganggu mereka lagi. Menantu Om banyak memberikan pengajaran pada saya," kata Danar sopan. Orang tua Claudia merasa lega. Mereka melihat kesungguhan dari perkataan Danar. "Mudah-mudahan kau mendapat yang terbaik," kata Papa Claudia. "Terima kasih Om, Tante. Saya permisi dulu." Orang tua Claudia membalasnya dengan senyum dan anggukan kepala. Waktu berlalu, Danar dan teman-teman Claudia pamit pulang. Begitu juga dengan Ian dan Vina. Mereka pamit ke rumah masing-masing. Said dan Tuti yang pulang sekolah langsung datang ke sana. Mereka ikut membantu pesta Bayu dan Claudia. Meskipun lelah, Said merasa gembira dan semangat karena punya waktu lebih banyak bersama Tuti. Akhirnya acara di hari kedua ini selesai juga. Besoknya mereka harus berangkat ke Jakarta untuk melaksanakan pesta yang akan diadakan beberapa hari lagi. Malam itu mereka begitu lelah, meskipun kerjaan mereka hanya duduk dan berdiri, ternyata menguras tenaga juga. Selesai membersihkan diri, kalau dia keluar kamar. Dia hendak mencari Alma, karena dari kemarin dia tidak sempat bicara dengan temannya itu. Claudia menemukan Alma yang sedang duduk di samping kolam renang. Sepertinya dia sedang menelpon seseorang. Karena takut mengganggu, akhirnya Claudia putar balik. Ternyata Alma mengetahuinya dan langsung memanggil Claudia. "Kenapa kau ada di sini? Nanti suamimu marah loh," goda Alma. Claudia langsung tersipu malu. "Enggak akan. Lagi pula besok kamu akan pulang dan aku akan ke Jakarta. Entah kapan lagi kita bisa ketemu," kata Claudia. "Claudia, aku sangat senang akhirnya kau menjadi saudaraku," kata Alma. "Boleh aku tanya sesuatu?" tanya Alma lagi. "Apa?" Aku ingin bertanya sesuatu tentang Danar. Bagaimana menurutmu tentang dia? Apa kau menyukainya?" tanya Claudia tak percaya. Mendengar itu wajah Alma merah karena malu. "Apa itu benar?" tanya Bayu yang ternyata sudah ada di belakang mereka. "Ngapain kau kemari? Sana pergi," kata Alma. "Aku mencari istriku yang kabur di malam pengantin," jawab Bayu cuek. "Jangan ngomong sembarangan dong Mas. Aku cuma mau ngobrol sama Alma," kata Claudia lembut. "Tapi aku telah lama menantikanmu," balas Bayu. "Aduh, jangan mesra-mesraan di sini. Sana kalian balik masuk kamar," kata Alma kesal. Bayu dan Claudia tertawa. "Enggak, aku cuma bercanda. Sana lanjutkan. Aku juga akan berbicara dengan teman-temanku sebentar. Mereka sudah ada di depan," kata Bayu. Bayu pun pergi meninggalkan mereka. Sebelum pergi, dia berbisik pada Claudia. "Sayang, jangan lama-lama. Kita masih punya pekerjaan yang belum selesai." Seketika wajah Claudia memerah. "Bukankah kau katakan setelah semua pesta berakhir? Kan masih ada satu lagi," balas Claudia berbisik. "Sana kalian balik ke kamar," kata Alma marah karena merasa dipermainkan. Bayu tertawa dan meninggalkan mereka. "Apa kau benar-benar menyukai Danar?" tanya Claudia setelah Bayu pergi. "Entahlah, aku ingin bertanya padamu bagaimana dia," kata Alma.
Claudi hanya diam. Dia tidak tahu bagaimana memberi penilaian pada Danar. Bukankah dia mantan pacarmu? Dia juga berkata dia sangat menyesal menduakanmu, tapi dia sekarang sudah bisa mengikhlaskanmu untuk Bayu. Apa dia menceritakan semuanya? Tanya Claudi. Iya, jawab Alma. Apa dia mengatakan kalau dia menyukaimu? Tanya Claudi lagi. Secara langsung belum, tapi dia mengatakan kalau dia akan berusaha mengambil hatiku, kata Alma tertunduk malu. Aku rasa saat ini dia sudah berubah. Mudah-mudahan dia benar-benar bisa serius sekarang ini, kata Claudi sambil memegang tangan Alma. Apa kau tak merasa risih jika aku akhirnya jadian dengannya? Tidak, lagi pula kami tidak pernah melakukan apa-apa kok. Kau jangan khawatir, kata Claudi sambil menepuk tangan Alma. Ya sudah, aku sedikit tenang. Sana kembali ke kamarmu. Suamimu sedang menunggu. Apaan sih? Kata Claudi malu. Tak lama kemudian orang tua Alma datang. Mereka mengatakan kalau mereka akan kembali hari ini. Tentu saja Alma juga akan ikut. Jadi kamu akan pulang hari ini? Kata Claudi sedikit kecewa. Mau bagaimana lagi? Jawab Alma tersenyum. Setelah menyalami kedua orang tua Alma dan memeluk Alma, akhirnya mereka berangkat. Bayu dan keluarganya mengantar mereka sampai ke mobil. Malam pun semakin larut. Mereka sudah kembali ke kamar masing-masing karena lelah. Begitu masuk ke kamar, Claudi melihat Bayu yang telah berbaring dan tersenyum menatapnya. Ayo ke sini, katanya sambil merentangkan tangannya. Bukankah katamu kau akan bersabar sampai semua acara berakhir? Aku tahu, aku hanya ingin kau tidur dalam pelukanku, jawab Bayu tersenyum. Claudi pun tersenyum dan menjatuhkan dirinya dalam pelukan Bayu. Bersambung, thank you for watching.